Saya ke Romo kalau begitu, monggo Romo mau masuk dari sisi pluralitasnya Gus Dur atau menyambung tadi yang sudah sempat kita prologkan di awal ya, pertobatan lingkungan, isu hukum, pendidikan segala macam sebagai bahan pijakan kita di tahun baru ini. Ya baik. Kalau bicara mengenai optimisme tahun baru dan spirit universalitas Gus Dur, saya itu mau bicara mengenai kejujuran saja. Bangsa kita ini yang perlu di tahun ini perlu jujur bangsa kita ini. Saya kasih contoh saja, Mas. Ya. Saya di YouTube beberapa waktu lalu itu melihat acara Haul Gus Dur yang diadakan oleh keluarga beliau, dan di mana di situ ada Mbak Inayah, benar ya? Sebagai putri bungsu beliau menjadi MC. Nanti kita bisa mendengarkan bagaimana ketika beliau menjadi MC, betapa ceplas-ceplos, betapa jujur mengkritik sana sini dan lain sebagainya, dan memang betul sebenarnya. Itu salah satu karakter yang juga terwariskan ke Putri Gus Dur. Betul. Saya rasa kalau bicara sosok Gus Dur, untuk bahkan mungkin anak sekarang yang tidak tahu sama sekali, tak pernah melihat, gitu ya. Salah satunya itu bisa dilihat dari karakter dari putri beliau yang memang suka jokes, ya, dan enak dan menyampaikan sesuatu. Tapi ada satu poin yang memang saya kagumi, jadi kejujuran Mbak Inayah. Saya rasa itu bagian dari sifat atau karakter yang turun dari Gus Dur. Dan saya merasa bangsa kita harus jujur. Bangsa kita harus jujur. Maksudnya apa? Kasus kemana saja lah, menarik. Bencana di Pulau Sumatera. Apa penyebabnya? Kita harus jujur tuh. Iya. Kita harus jujur. Kayaknya dan ditutupi gitu. Iya, kayaknya. Atau kita menyalahkan Tuhan. Oh, ini Tuhan kasih hujan badai ini, jadi salahnya alam. Seringkali kita kan sangat mudah sekali menyalahkan yang tidak bisa menjawab apa-apa. Siapa? Tuhan, siapa lagi? Gimana cara konfrontasinya? Nah, ya betul. Konfrontirnya gitu ya. Betul sekali. Maka saya merasa itu, Mas Yusron. Kejujuran. Kejujuran dalam banyak hal lah. Itu satu contoh saja. Ya, tapi sebagai bangsa kita harus, ya itu tadi, kita harus jujur. Menarik. Kalau Mas atau Romo tadi berbicara kejujuran, tadi sempat kita diskusikan juga ya sebelum kita dialog gitu. Yang tadi saya juga menyinggung ya karakter manusia Indonesia yang pernah diteliti oleh budayawan dan juga jurnalis senior Mukhtar Lubis ya. Dari sekian itu kan indikatornya kan, kemudian konklusinya ya tidak jujur tadi. Bahasa lainnya hipokrit ya, atau lebih kasarnya munafik gitu ya. Nah, melihatnya seperti apa? Apakah itu juga, Romo? Ya, kita itu, saya juga tidak tahu ya bagaimana, apakah kalau disebut sebagai karakter bangsa ini kok ya rasanya kita ini menolak ya. Tetapi kok seringkali kita faktanya begitu. Faktanya gitu. Demikian. Tetapi sederhana saja sebenarnya jujur itu. Yakni ketika kalau memang jelek kita harus terima. Maka mari kita perbaiki. Kita seringkali kan tidak mau dinilai jelek. Nah, defense ya. Iya, defense. Jelek-jelek aja enggak apa-apa. Justru itu adalah pintu masuk utama untuk memperbaiki diri. Seringkali kita kan tidak mau dinilai jelek. Mau nih bagus terus. Mana mungkin. Asal Bapak senang gitu ya. Itu yang takutnya itu. Kalau laporannya buruk, laporannya bagus terus. Nanti kalau laporan buruk kinerjanya saya, ya sudahlah. Kalau memang buruk kinerja kurang, ya mari diperbaiki, kan seperti itu. Itu fair, adil dan jujur. Saya rasa seperti itu. Kita seringkali menutup-nutupi. Iya. Kita kan ini yang juga menjadi obrolan rahasia umum ya. Kalau di luar negeri, pejabat publik ketika ketahuan salah langsung mengundurkan diri. Itu kan bentuk kejujuran ya, Romo ya. Mengakui dengan gentleman sekali, tidak mampu menyelesaikan mundur sekali. Kalau kita ya dengan berbagai cara ditempuh, untuk mempertahankan itu ya. Bersilat lidah. Iya, iya. Ada kisah, saya masih ingat kisah bagaimana ada kisah macam kisah rakyat yang saya baca waktu kecil. Jadi bayangkan seperti raja yang berjalan telanjang tapi rakyat tepuk tangan. Dan dia masih merasa, kan itu seperti seolah-olah diberi pakaian yang bagus sekali tapi tidak kelihatan oleh orang. Dia merasa memakai pakaian bagus tapi sebenarnya dia telanjang di depan rakyat. Artinya apa ya? Ya keburukan yang memang ya seperti itulah kurang lebih. Bahkan sudah dipakein rompi oren aja masih ketawa-ketawa ya. Betul sekali. Sampai calling ke wartawan juga. Iya kemarin ya. Akhirnya ada wartawan yang merasa itu ya dilecehkan ya. Benar. Dari salah satu terdakwa. Nah, ini kita dalam rangka bukan ini ya, tapi ini mencari refleksi diri ya. Apa yang kemudian harus kita benahi untuk
kita perbaiki di tahun yang akan datang. Karena permasalahan bangsa juga permasalahan kita. Karena kita bagian dari elemen bangsa kan. Kita mulai dari yang paling kecil. Kalau kita tidak mulai dari diri kita, siapa? Pemerintah gitu. Ya pemerintah hanya penyelenggara negara ya. Sebagai warga negara yang baik ya kita mulai dari kelompok-kelompok kecil kita di sekitar kita. Mungkin Romo dengan di gerejanya, Mas Haris dengan kusdirianya, Mas Ustadz Yusuf di komunitas jemaahnya begitu.